Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelumnya, yuk simak video berikut ini. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti meradang karena masih ada alat setrum ikan yang dijual bebas. Padahal sudah ada regulasi yang melarang penangkapan ikan dengan cara disetrum. Lantas mengapa penyetruman ikan dilarang? Larangan itu bukan tanpa dasar, sebab penyetruman ikan ternyata membahayakan ekosistem dan manusia. Listrik yang digunakan untuk melumpuhkan ikan memang tegangannya tidak tinggi, setidaknya bisa melumpuhkan ikan untuk sementara. Namun, aliran listrik itu bisa saja ikut mematikan hewan kecil yang ada di sekitarnya. Padahal hewan-hewan kecil itu adalah sumber makanan dari ikan. Selain itu, telur ikan juga bisa mati karena ada setrum. Matinya hewan-hewan kecil dan telur ikan berpotensi merusak ekosistem air tersebut. Bukan hanya membahayakan lingkungan, menyetrum ikan juga berbahaya langsung bagi manusia. Si penyetrum sendiri berisiko tersengat aliran listrik dari alatnya. Kejadian pencari ikan dengan setrum tewas akibat tersengat alatnya sendiri sudah terjadi di beberapa tempat. Sadar akan bahaya metode itu, pemerintah sudah melarangnya lewat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Dalam regulasi tersebut dituliskan, menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal sebesar 1,2 miliar. Namun, larangan itu tampaknya belum membuat jumlah orang kapok. Buktinya masih ada yang menjual alat menyetrum ikan secara bebas di situs jual beli online. Nah, itu adalah video tentang menyetrum ikan ya, itu tidak diperbolehkan ya, karena melanggar undang-undang. Nah, untuk tadi yang menyetrum ikan itu ada hubungannya tentang materi yang kita akan pelajari, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu larutan. Nah, di sini larutan adalah campuran homogen dua jenis zat atau lebih dengan berbagai perbandingan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Nah, contohnya kalau misalnya kita mau membuat air putih manis ya gitu, berarti air putih tambahkan gula ya, kemudian kita aduk. Nah, di situ setelah kita aduk ternyata gulanya sudah tidak ada ya di situ ya, sudah tercampur sempurna dengan airnya. Jadi kita tidak bisa membedakan lagi mana gulanya di situ ya. Nah, kemudian di sini ada gambar. Pertama di sini ada gambar NaCl atau garam. Kalau misalnya kita jumpa dalam kehidupan sehari-hari ya, ternyata garam ini kalau kita larutkan dalam air, ya, ternyata mengandung ion Na+, kemudian sama NCl-. Nah, ini terurai ya, yang garamnya tadi. Sedangkan untuk molekul urea itu ternyata kalau kita larutkan dalam air itu dia tidak terurai, dia tetap jadi molekul. Nah, makanya dia tidak mengandalkan listrik atau non-elektrolit. Sedangkan untuk yang NaCl itu termasuk senyawa elektrolit. Nah, kenapa seperti itu? Yuk kita bahas untuk materi berikutnya. Nah, ternyata ada penggolongan larutan ya berdasarkan daya hantar listriknya. Ya, mengapa tadi misalnya yang ikan-ikan itu bisa mati? Ternyata air sungai itu termasuk larutan elektrolit di situ ya. Nah, untuk larutan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, larutan elektrolit pun dapat dibagi menjadi dua, larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, terus bagaimana caranya kita menguji larutan elektrolit dan non elektrolit? Yaitu dengan menggunakan alat uji elektrolit. Nah, alatnya adalah seperti ini. Ada lampu, kemudian ada elektroda negatif atau katoda di sini, kemudian ada elektroda yang positif atau anoda, kemudian bisa menggunakan baterai atau aki, ya. Kemudian di sini larutannya yang kita uji. Nah,
Nah, berikut ini kita akan belajar bagaimana cara membuat alat uji elektrolit, terus kemudian cara menggunakannya. Ya, yuk simak bersama-sama. Nah, itu tadi adalah video cara membuat alat uji elektrolit ya. Nah, di situ kita juga bisa membedakan ciri dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit ya. Di situ, kalau misalnya elektrolit kuat, di situ lampu menyala terang, kemudian ada gelembung. Sedangkan elektrolit lemah, di situ lampunya tidak menyala dan ada gelembung ya. Sedangkan non elektrolit untuk lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Nah, itu. Kemudian dari tadi ya, untuk yang alatan elektrolit di situ ternyata membentuk gelembung ya. Kenapa bisa membentuk gelembung dan kenapa bisa lampu menyala? Ternyata itu kaitannya dengan larutan tersebut bisa terionisasi ya, yaitu menghasilkan ion. Nah, di situ pertanyaannya, mengapa sebagian zat dapat menghasilkan ion dan sebagian lainnya tidak? Nah, kalau yang menghasilkan ion pasti itu larutan elektrolit. Kalau yang tidak berarti non elektrolit ya. Contohnya ada tadi video tadi. Yang untuk larutan elektrolit ini jenis ikatannya ada dua, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, contohnya untuk senyawa ion di sini adalah natrium klorida atau NaCl ya, kemudian ada MgBr2 di sini. Nah, ini adalah contoh senyawa ion dalam bentuk ini kristal yang A ya. Kemudian yang B ini lelehan. Nah, ini biasanya kita agak panaskan ya, meleleh di sini. Kemudian ada larutan. Nah, kita ini larutkan dalam air. Jadinya garam atau NaCl ini akan terurai menjadi ion-ionnya ya, banyak sekali ion-ionnya. Nah, kalau untuk lelehan ini sedikit ya. Nah, untuk padatan ternyata ini merupakan non-konduktor yang tidak menghantarkan listrik. Kalau misalnya berupa kristal, garam ya, garam. Kemudian kalau lelehan kita panaskan itu tuh konduktor ya. Kemudian kalau kita campur dengan larutkan dalam air atau aqueous ini, garamnya ini, ternyata lautan tersebut konduktor atau menghantarkan listrik. Nah, karena ini terionisasi. Ini terionisasi sempurna ya, menjadi Na plus sama Cl min nanti kalau untuk garam. Nah, ini muatan plus sama min, yang ini larutannya. Nah, itu mengapa untuk larutan garam itu menghantarkan listrik atau nama istilahnya larutan elektrolit. Nah, alasan seperti itu karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Nah, kalau yang untuk padatan ini kan enggak, dia rapat seperti ini. Kalau lelehan di sini ada yang bergerak, ada yang terionisasi. Ya.
Berikutnya senyawa kovalen. Nah, untuk senyawa kovalen sendiri ternyata ada dua, kovalen polar dan kovalen nonpolar. Kalau polar contohnya adalah HCl, asam klorida, kemudian ada ini asam asetat, CH3COH, ya. Kalau kovalen nonpolar contohnya adalah urea dan glukosa. Nah, kalau polar tadi ini masih bisa menghasilkan listrik, sedangkan ini kita lihat ini jenis nyawanya kovalen polar. Ternyata kalau dalam bentuk padatan itu non-konduktor, kovalen non-polar juga non-konduktor. Sedangkan lelehan sama non-konduktor. Tapi kalau misalnya kita larutkan, ya, ternyata kovalen polar ini termasuk konduktor, ya. Berarti dia larutan elektrolit, sedangkan untuk non-polar ini termasuk non-elektrolit, non-konduktor, ya. Di sini. Nah, kalau dari pengamatan tadi video yang kita amati tadi untuk jenis larutan itu kan ada 3, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Elektrolit kuat ini sifat dan pengamatannya tadi terionisasi sempurna dari penjelasan teorinya, ya, sehingga dia dapat menghasilkan listrik, kemudian lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas. Nah, ini alfanya sama dengan 1, ya. Contohnya ada NaCl, HCl, NaOH, asam sulfat, dan KCl. Nah, reaksi ionisasinya seperti Na natrium klorida dapat menjadi Na+ dan Cl-. NaOH jadi Na+ sama OH-, asam sulfat jadi 2H+ sama SO4. Ini 2- ya, keliru ya ini, ya. Kemudian ada KCl, ada K+ sama Cl-. Nah, untuk elektrolit lemah di sini tadi dapat menghasilkan listrik, ya. Teridentifikasi dari ada gelembungnya di situ, ya. Kemudian lampunya bisa menyala redup di situ, terdapat gelembung gas. Nah, contohnya ini makanya redup itu terionisasi sebagian, atau misalnya lampunya mati tidak ada gelembung itu terionisasi sebagian, ya. Hanya sebagian saja yang terionisasi. Nah, untuk contohnya adalah asam asetat, CH3COH, kemudian NH4OH, ada HCN dan AlOH 3 kali. Nah, ini adalah reaksi ionisasinya. CH3COH turun menjadi H+ sama CH3CO-, HCN jadi H+ sama CN-, AlOH 3 jadi Al3+ dan 3OH-. Nah, sedangkan untuk non elektrolit, nah, dari pengamatan tadi ternyata lampu mati, ya, kemudian tidak ada gelembung. Nah, intinya kalau misalnya lampu mati tidak ada gelembung itu tidak menghasilkan listrik dan tidak terionisasi. Nah, contoh senyawanya adalah C6H12O6, kemudian ada C12H22O11, ada CONH2 2 kali, dan C2H5OH, ini alkohol, ya. Ionisasinya ini tidak terionisasi, ya, tetap bentuknya molekul, ya. Nah, ini. Nah, dari pengamatan tadi, yang video tadi, kemudian dari alat uji elektrolit, kemudian teori-teori yang kita sudah pelajari. Nah, di sini ada kegiatan individu. Nah, harapannya nanti anak-anak membuat alat uji elektrolit sekreatif mungkin, ya, dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah, ya. Kemudian alat uji elektrolit diuji cobakan pada larutan berikut: larutan gula, asam cuka, air sumur, ledeng, atau air sungai, ya. Kalau dekat rumah air sungai, kemudian minyak, air sabun atau deterjen, dan larutan gula. Kemudian amati di situ, ya. Amati, lakukan uji coba dan uji elektrolit mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nah, setelah itu lalu buat laporan praktikumnya. Nah, di sini ada info kimia, ya, termasuk aplikasi elektrolit dalam di video kali kehidupan ini sehari-hari, kita akan ya. membahas tentang minuman isotonik yang merupakan larutan elektrolit. Minuman isotonik pada dasarnya terbuat dari garam mineral dan gula yang diperlukan oleh tubuh. Garam mineral biasanya diperoleh dengan makanan dan minuman yang cukup.
garam mineral di dalam tubuh akan membentuk ion positif dan negatif seperti halnya larutan elektrolit. Ion tersebut berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh kita. Dengan adanya ion, sel akan mampu mengatur keluar masuknya cairan melalui dinding sel dengan proses difusi ataupun osmosis. Jika sel kekurangan ion, maka sistem perpindahan cairan di dalam sel akan terganggu, yang mengakibatkan sel menciut ataupun pecah. Selain itu, ion juga berperan dalam transfer impuls pada sel saraf. Dan hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak. Lalu, bagaimana kita bisa kehilangan ion saat beraktivitas? Ion berperan untuk menggiring air menuju ke kelenjar keringat bila suhu tubuh mulai naik. Keringat akan membawa kalor dari tubuh dan melepaskannya ke udara. Dan yang tersisa hanyalah kulit yang terasa asin. Jika tubuh kita kurang ion, kita akan kehilangan fokus dan bisa mengakibatkan masalah pada organ lainnya. Jadi, minum minuman isotonik dapat mengembalikan ion yang hilang dan dapat memberikan energi setelah beraktivitas. Sekian untuk video kali ini. Nah, itu tadi untuk materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dari Pak Bambang cukup sekian. Bila tak berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.